Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahma dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menjanjikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menerima kunjungan kehormatan dari University of Hawaii untuk membahas potensi kerjasama riset. Fokus utama diskusi adalah pengembangan potensi kemiri dan kolaborasi riset bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar menerima kunjungan kehormatan dari perwakilan University of Hawaii di lantai 8 Gedung Rektorat Unhas pada Kamis 17 April 2025. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menjajaki potensi kolaborasi di berbagai bidang antara kedua institusi pendidikan tinggi tersebut. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc didampingi tim inti kemitraan dan inovasi menyambut kedatangan Prof. Scott Guttern PhD dan Darcy Banan PhD dari University of Hawaii beserta Dr. Wendy Aritenang. Suasana akrab mengiringi diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Kemitraan Unhas, Ansariadi SKM MSc PH PhD, dengan potensi sinergi riset di berbagai bidang mulai mengerucut. Ketertarikan pada potensi unik Unhas juga diungkapkan oleh Profesor Scott. Ia menyebut jika kedatangan mereka adalah untuk menjajaki kerjasama dan mereka menemukan beberapa topik penelitian. Profesor Scott pun mengungkap ketertarikan pada kolaborasi riset terkait bahan bakar penerbangan berkelanjutan sebagai isu global yang relevan. That's why we came here, to explore the cooperation. We found several research topics that we have in common with Unhas, and so we will explore how we can work together on sustainable aviation fuel and feedstocks for sustainable aviation fuel. Pandangan senada juga disampaikan oleh Darcy Banan PhD dari University of Hawaii yang menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek ekologi secara menyeluruh dalam setiap potensi kerjasama. Sementara Direktur Kemitraan Unhas, Ansariadi, mengakui jika kunjungan ini adalah koneksi pertama yang penting bagi Unhas dengan Hawaii. Ia juga memaparkan keunggulan Unhas dalam riset kehutanan, pertanian, dan ilmu kelautan sebagai fondasi kolaborasi yang kuat. Peluang riset bersama yang aplikatif diungkap Kasubdit Pembelajaran Mandiri Unhas, Profesor Makarenu S. Hud MSI PhD. Ia memberikan perspektif mendalam tentang potensi pengembangan kemiri di masa depan. Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa menegaskan antusiasmenya untuk mendiskusikan potensi kerjasama di masa depan, terutama terkait kemiri, sebagai komoditas lokal yang diyakini memiliki nilai riset dan ekonomi tinggi. Beliau berharap dua instansi dapat berkolaborasi dan mengembangkan peta jalan untuk mencapai tujuan bersama. Today, I'm so happy to be able to host my colleagues from Hawaii University. We actually not too far away in terms of distance. Yeah, closest from the U.S. part of part of the U.S. that closest to Indonesia, and we are so enthusiastic today to discuss potential cooperation in the future, especially on candle nuts. And hopefully, after this visit, our college also from Hasanuddin University will be able to collaborate with you and develop a roadmap for achieving our goals, especially to produce biomass-based fuel, including SAF, for example, yeah, and that will be really rewarding for us to be able to provide sustainable solution that has been discussed, but we really need to do action. And this seems to be quite potential because we are converting something that is being ignored in the past that was only for spice. Now we should be able to bring this into more what we call elite, sophisticated, and premium product to become sustainable aviation fuel, which is a very, very what we call interesting, and also I'm really looking forward to be able to bring this into the table. Yeah. Kunjungan kehormatan ini bukan sekadar pertemuan formal.
melainkan penjajakan konkret untuk kolaborasi riset yang berfokus pada keunggulan masing-masing universitas, dengan sasaran untuk menghasilkan kontribusi signifikan bagi ilmu pengetahuan dan inovasi yang berkelanjutan. Aminah Rahma Ahmad, Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, dalam rapat kerja wilayah Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia atau HPSMI Sulawesi Selatan menetapkan arah program kerja bagi kesejahteraan dan kemandirian anggota. Hal ini juga bertujuan memperkuat peran HPSMI Sulsel sebagai pelaku utama pembangunan pangan di daerah. Selain yang saya tambahkan, unitnya sebagai penguat. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi wadah evaluasi dan konsolidasi bagi seluruh pengurus wilayah dan cabang HPSMI Sulawesi Selatan. Ketua Dewan Pengurus Wilayah HPSMI Sulsel, Profesor Dr. Citra Kesumasari, menyatakan bahwa agenda utama adalah meninjau kembali program-program yang telah dipaparkan sebelumnya. Lebih lanjut, Profesor Citra menegaskan bahwa organisasi ini harus memberikan manfaat nyata bagi petani, tidak hanya dari segi peningkatan kapasitas, tetapi juga dalam memperkuat peran mereka sebagai pelaku utama pembangunan pangan di daerah. Beberapa program nanti yang telah disebutkan kemarin kayak embun ya, program koperasi merah putih, ya kan? Nah itu semuanya kita akan cermati, jadi materinya hari ini kita olah dan kita coba cermati kira-kira ini apa yang bisa kita lakukan supaya visi organisasi yaitu mensejahterakan dan memandirikan sasaran itu bisa tercapai. Iya, jadi ini kan program kerja, kita buat program kerja misalnya contohnya tadi kemarin kan beberapa instansi ya OPD itu menjelaskan program kerjanya apa. Jadi nanti itu diimplementasikan di DPC. Kami sebagai DPW itu sebagai koordinator. Jadi bisa saja nanti bentuk program kami itu sosialisasi, pelatihan, ya kan, koordinasi, advokasi. Tetapi yang punya wilayah itu kan DPC. DPW kan tidak punya wilayah. Rakerwil ini juga menjadi ajang konsolidasi antar pengurus kabupaten untuk memperkuat koordinasi dan melahirkan kebijakan internal yang tepat sasaran. Dengan semangat gotong royong dan kemandirian, HPSMI Sulawesi Selatan optimis mendorong terbentuknya petani yang lebih tangguh dan mandiri ke depannya. Rahma Humairah, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Memperingati Jumat Agung, Jemaat Gereja Kibai Tamalan Rea menggelar ibadah penuh hikmat di Gedung El Shaddai Bumi Tamalan Rea Permai. Ibadah dengan tema Sudah Selesai mengajak jemaat untuk merenungkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sebagai bentuk kasih dan karya penyelamatan bagi umat manusia. Di tengah suasana yang hikmat dan penuh penghayatan, puluhan jemaat Gereja Kibai Tamalan Rea berkumpul dalam ibadah Jumat Agung yang digelar di Gedung El Shaddai Perumahan Bumi Tamalan Rea Makassar. Tema Sudah Selesai yang diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga 30 menjadi pusat perenungan dalam ibadah ini. Jemaat diajak kembali mengingat penderitaan dan kematian Yesus Kristus sebagai puncak dari karya penebusan dosa manusia. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Roslina Marce yang menekankan bahwa pengorbanan Yesus bukan sekedar kematian, tetapi bukti kasih Tuhan yang menyelamatkan. Shalom, selamat Paskah, selamat Jumat Agung. Melalui kematian Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bisa diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah yang sangat berharga, dan kita ditebus dari dosa-dosa kita. Terima kasih, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Jumat Agung ini juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus, serta diisi dengan persembahan pujian dari Jemaat Tamalan Rea dan vokal grup El Shaddai. Lebih dari sekedar ibadah tahunan, momen ini menjadi ruang bagi jemaat untuk memperdalam relasi spiritual, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Setelah ibadah, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan retreat rohani selama 2 hari di Villa Bakti Moncongloe sebagai bentuk penyambutan Paskah dan kebersamaan dalam pertumbuhan iman. Ibadah Jumat Agung ini tak hanya menjadi peringatan akan penderitaan Kristus, namun juga menjadi momen untuk memperkuat iman dan meneguhkan harapan akan kasih Tuhan yang tak pernah selesai. Andrea Ririn Karina, Lucky Valentino, Unhas TV.
Pemirsa, perayaan Disnatalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ke-64 digelar sederhana dengan sejumlah kegiatan sosial dan silaturahmi. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum peningkatan kualitas pembelajaran, tenaga pengajar, dan juga mahasiswa. Puncak perayaan Disnatalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ke-64 sukses digelar pada Sabtu, 19 April 2025 di Pelataran Barugaan di Pangeran Petarani, Kampus Unhas Tamalan Rea. Perayaan Disnatalis tahun 2025 ini mengusung tema Together We Rise, Stronger We Stand dan dihadiri jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin, pimpinan FISIP, dosen, mahasiswa, serta para alumni. Disnatalis ini diramaikan dengan beragam rangkaian kegiatan, mulai dari aksi sosial berupa donor darah, semangat kebugaran lewat senam zumba, hingga pemotongan tumpeng dan peresmian lapangan mimbar FISIP Unhas. Tak hanya itu, setiap departemen dan unit kegiatan mahasiswa turut memeriahkan suasana dengan menghadirkan stand makanan yang menggugah selera. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Pilsukri SIP MSI, mengaku jika perayaan tahun ini disesuaikan dengan anjuran pemerintah terkait efisiensi anggaran, tapi tidak mengurangi kemeriahan di dalamnya. Agenda Disnatalis sebenarnya adalah hari ini adalah puncak dari beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan beberapa bulan sebelumnya. Ada kegiatan-kegiatan ini saya kira ada kegiatan sport untuk Gen Z gitu ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan akademik dan ada pengabdian masyarakat. Dan tentu hari ini, kemarin juga sebelumnya ada halal bihalal dengan alumni seminggu yang lalu, kemudian hari ini adalah puncak untuk kemudian merangkum semua hal. Jadi tentu hari ini adalah karena ini adalah puncak perayaan, tentu ini harinya kita untuk bersenang-senang begitu ya. Harinya untuk bersilaturahim, harinya untuk bertemu dengan beberapa semua aktivitas akademika yang ada. Memang tahun ini kita bersepakat untuk kemudian merayakannya secara sederhana ya, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk kita melakukan efisiensi anggaran dan mempertimbangkan beberapa hal. Tapi meskipun demikian kita tetap tidak mengurangi rasa kemeriahan itu dan kita lakukan hari ini. Jadi hari ini sebenarnya menjadi puncak dari semua proses itu dan insya Allah setelah ini kita akan bersiap lagi untuk Disnatalis tahun depan, untuk Disnatalis yang ke-65 2026. Prof. Pilsukri juga berharap jika bertambahnya usia FISIP tahun ini dapat menjadi momentum peningkatan kualitas, baik itu dalam proses pembelajaran, tenaga pengajar, dan juga mahasiswa. Hal ini diharapkan mampu mencetak alumni yang unggul dan mampu bersaing. Zara Sabita Sucheng, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk tersaksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.